Tuhan menyediakan perlindungan bagi saudara. Bayangkan, sudah diperintahkan 4 malaikat merusak. Tuhan bilang gak boleh, stop dulu, stop. Kalian tidak boleh merusakkan bumi dan laut dan pohon-pohonan. Tunggu dulu hamba-hamba Tuhan termaterai. Tunggu dulu gereja Tuhan mendapat jaminan. Kalau sudah dipenuhi oleh materai Tuhan, sudah dijamin Tuhan, silakan tumpahkan murka. Toh bencana itu tidak bisa menyentuh kita. Benar Tuhan, sungguh indah apa yang Tuhan pikirkan bagi kami, terlalu indah. Oleh sebab itu Engkau mau mengambil kami, Engkau mau memungut hidup kami dari kehidupan yang sangat hina, dari kehidupan yang sia-sia, supaya kehidupan kami ini Tuhan menjadi kehidupan yang berarti. Sebentar kami mau terima firman-Mu Tuhan. Beri kami urapan baru, urapan yang dapat memahami kehendak Tuhan. Itu yang kami butuhkan. Urapan yang menghancurkan belenggu dosa, dan juga urapan yang menolak segala tipu daya setan. Sakit penyakit apapun bentuknya dipatahkan oleh kuasa nama Yesus. Urapi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu Kau gunakan untuk menjadi saluran berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Bersama kita katakan Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Saya mengucapkan selamat hari Minggu. Salam sejahtera buat kita sekalian ya. Shalom. 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 Sungguh besar pengorbanan Tuhan untuk kita sekalian. Dan juga sungguh besar apa yang Tuhan pikirkan tentang kita saudara. Jadi hidup saudara dan hidup saya dan semua kita patut menjadi suatu kehormatan dan pujian kalau saya dan saudara diambil oleh Tuhan. Ya, tentu ya saya tetap menyampaikan firman Tuhan yang berkaitan kenapa Tuhan Yesus mau menjadikan kita menjadi sidang mempelainya Tuhan, menjadi gereja Tuhan yang siap sedia. Tentu tujuan khotbah saya sore hari ini adalah supaya kita memahami rencana Tuhan, supaya kita tidak keliru dan tersesat oleh dunia yang sangat bergelora ini. Makanya firman Tuhan sejak ibadah Bible Study, bagi saudara yang dapat mengikuti, ya, saya sudah sampaikan dalam kitab Yehezkiel bagaimana Tuhan itu memungut Yerusalem untuk menjadi mempelainya. Ya. Yerusalem dipungut oleh Tuhan untuk menjadi mempelainya. Ya. Itu Yehezkiel pasal yang ke-16 saudara. Ya. Diawali dengan satu perikop besar saudara. Ya. Kalau kita
memperhatikan perikop besarnya Yerusalem yang tidak setia. Itu kalau saudara baca di Alkitab saudara, ya, Yerusalem yang tidak setia. Selanjutnya ayat 1 sampai ayat 14, perikopnya Allah memungut Yerusalem menjadi istrinya. Ya. Yerusalem juga gambaran gereja. Ya. Gereja saudara terbagi dua. Gereja perjanjian lama dan gereja perjanjian baru. Ya. Kitab Galatia mengingatkan kita, Yerusalem sekarang itu di tanah Arab, saudara. Ya. Yerusalem sekarang tempatnya itu di tanah Arab. Ya. Dalam kitab Galatia disebut hidup dalam perhambaan. Ya. Jadi gereja perjanjian lama itu masih identik diperhamba, ya, oleh daging, saudara. Ya. Oleh daging, ya. Tapi gereja perjanjian baru itu Yerusalem sorgawi, identik dengan perempuan merdeka. Ya, itu kitab Galatia jelas, ya, bagaimana di Galatia pasalnya yang keempat, saudara. Ya, jadi digambarkan dengan dua perempuan, ya. Saudara, ya, coba ayat 22 dulu. Galatia pasal 4 ayat 22. Ayat yang ke-22. Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai dua anak, Terus seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. iya. Jadi ada dua perempuan gambaran gereja Tuhan. Ya. Terus, ya. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakkan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Janji. Ayat selanjutnya. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah. Terus. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Hagar. Teruskan, ya. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab. Ya. Dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang. Terus. Karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Ya. Ini gambaran gereja perjanjian lama. Ya. Gereja perjanjian lama tidak lepas dari perhambaan. Ya. Tapi walaupun tidak lepas dari perhambaan, masih diperhatikan Tuhan. Ya. Sekarang kita masuk gereja perjanjian baru, ayat 26. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Ya. Jadi dibagi dua, saudara. Ya. Tapi dua ketentuan ini sama-sama diperhatikan Tuhan. Ya. Baik yang lama maupun yang baru. Ya. Sebab ini menggambarkan model kehidupan kita. Ya. Tapi kerinduan Tuhan, bagaimanapun model kehidupan kita, Tuhan mau pungut kita. Ya. Karena apa, saudara? Ya. Karena Allah itu adalah kasih. Ya. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang sangat mengasihi. Maka Yehezkiel 16, di situ diceritakan bagaimana Tuhan memungut Yerusalem, menjadikannya menjadi istrinya atau mempelai.
Dari sini kita tahu sasaran, panggilan, dan pilihan Tuhan yang tertinggi untuk gerejanya adalah menjadikan gerejanya sidang mempelai Tuhan. Ya. Kenapa harus menjadi mempelai Tuhan? Saudara, tujuan Tuhan adalah supaya kita ini tidak kena aniaya antikris. Ya. Tuhan ingin saudara dan saya lolos dari zamannya antikris. Ya. Sebab kerinduan Tuhan yang tertinggi adalah jangan sampai seorang pun kita tertinggal. Ya. Maka Tuhan beri jaminan bagi gereja Tuhan. Ya. Jaminan bagi gereja Tuhan adalah mempersiapkan kita betul-betul menjadi gereja Tuhan yang siap sedia. Ya. Gereja Tuhan yang terjamin lolos dari penghukuman yang akan ditimpakan ke dunia kita ini. Gereja harus terangkat, ya, sebelum antikris menguasainya, saudara. Ya, jadi harus mengalami pengangkatan lebih dulu. Dalam 1 Tesalonika 1 ayat 10, yang pertama Tuhan berjanji untuk melindungi gerejanya dari murka yang akan datang. Coba silakan. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga. Amin. Terus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, ya, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Iya. Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ya. Poin yang kedua. Tuhan ingin, ya, melindungi kita dari pencobaan. Coba Wahyu 3 ayat 10. Wahyu 3 ayat 10. Wahyu 3 ayat yang ke-10. Ya. Karena engkau menuruti firman-Ku. Karena engkau menuruti firman-Ku. Terus. Untuk tekun menantikan Aku. Ya. Maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang ke atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Iya. Jadi Tuhan berjanji untuk melindungi kita, ya, dari murka yang akan datang. Selanjutnya juga dalam suratan Tesalonika 1 ayat 9. 1 Tesalonika 5 ayat 9. Iya. Ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, ya, jadi, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, saya tekankan dulu, ini kerinduan Tuhan. Tuhan tidak ingin kita ditimpa murka. Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Oleh sebab itu Tuhan banyak berbicara tentang gereja. Gereja yang bagaimana yang tidak akan ditimpa murka. Saya mau katakan gereja perjanjian baru atau gereja
yang disebut perempuan merdeka. Gereja yang bertujuan, yang beraliansi, yang punya sasaran ke kota Yerusalem sorgawi. Gereja yang mau dijadikan Tuhan hidup dalam kemerdekaan. Saudara-saudara, maka Tuhan banyak berbicara gereja, terutama di Wahyu pasal 1 sampai pasal 3. 17 kali Tuhan berbicara tentang eklesia. Nanti di pasal 4, Wahyu pasal 4 sampai pasal 18. Di situ sudah banyak kita lihat penghukuman-penghukuman menimpa dunia. Kenapa Tuhan sangat memperhatikan gerejanya, memperhatikan jemaat, memperhatikan orang percaya? Dan perhatian Tuhan itu tembus melihat yang baik dan melihat yang jahat yang ada pada gereja Tuhan. Maka dari 7 gereja di Asia, dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3, ternyata Tuhan lebih banyak menemukan kekurangan-kekurangan di tengah-tengah gereja. Dari 7 itu 5 yang tidak mendapat pujian Tuhan. Hanya 2 yang mendapat pujian. Smyrna dan Philadelphia. Jemaat di Smyrna jemaat yang miskin. Tapi Tuhan tahu, walaupun jemaat di Smyrna itu adalah jemaat yang miskin, jemaat yang berhadapan dengan fikul salib, dengan penderitaan, dengan kemiskinan. Tuhan berkata, aku tahu kemiskinanmu. Tapi Tuhan masih memuji jemaat di Smyrna. Asal sampai kepada tujuan Tuhan. Apa tujuan Tuhan? Hendaklah engkau setia sampai mati. Memang tidak gampang bisa setia sampai mati. Dalam perjalanan hidup ini, kalau saudara sukses bisa setia sampai mati, saya mau katakan, itu satu kehidupan yang luar biasa di mata Tuhan. Apalagi bisa setia sampai mati, sampai melewati masa-masa susah. Masa-masa terberat dalam hidup ini. Makanya saya lebih kagum kalau dengan orang miskin yang setia dibandingkan orang kaya yang tidak setia. Dan Alkitab juga membuat perbedaan. Bagaimana Lazarus yang miskin dengan orang kaya. Kalau saudara baca tentang kisah orang kaya dengan kisah Lazarus, Anda akan temukan orang kaya itu tidak pernah bersukaria karena Tuhan. Nggak pernah. Dia tidak pernah bersukaria karena firman. Tidak pernah. Dia tidak pernah bersukaria karena menikmati kasihnya Tuhan. Tidak pernah.
sangat berbeda dengan Lazarus. Secara jasmani dia tidak bersukaria. Dia bagaikan seorang pengemis. Dia bagaikan orang yang banyak luka-lukanya. Tapi Alkitab memberi jawaban, justru Lazarus yang punya kedudukan yang luar biasa di dalam kerajaan surga. Terbalik dengan orang kaya. Ada sukaria. Tapi sukaria bukan karena Tuhan, karena firman. Bukan, saudara. Dia bisa berpakaian ungu. Dia bisa berpenampilan yang hebat. Tapi bukan karena Tuhan. Lazarus tidak bisa berpenampilan yang hebat. Tapi hebatnya saudara, dia tetap di dalam Tuhan. Maka tidak salah kalau Tuhan memuji jemaat Smyrna. Aku tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinanmu. Hendaklah engkau setia sampai mati. Betapa menderitanya Lazarus saat anjing pun menjilat boroknya, luka-lukanya. Anjing adalah gambaran kekafiran, saudara. Maka saya seringkali mengatakan itu gambaran si penjilat-penjilat. Kalau orang tidak rohani, kerjanya menjilat aja, saudara. Kalau orang rohani itu nggak suka menjilat, saudara. Ya. Sepertinya dia kasihan sama Lazarus. Dan dia suka justru menjilatin luka-luka. Makanya orang-orang yang gak rohani itu suka kelemahan orang lain. Kalau ada kelemahan langsung dijilatin. Tipe sini gak ada, sini baik-baik semua. Orang yang rohani itu gak suka menjilat, saudara. Kalau orang rohani itu suka apa adanya. Suka berterus terang. Amin kan dulu. Amin. Tapi orang yang gak rohani itu jilat sana, jilat sini. Ya. Enak rasanya menjilat lukanya Lazarus. Ya. Tapi bagi Lazarus nggak apa-apa. Karena sudah tersedia upah bagi dia dalam kekekalan. Mati langsung ke pangkuan Abraham. Maka saya mau katakan saudaraku, tidak banyak yang dipuji Tuhan dalam gereja Tuhan akhir zaman. Sebab 7 jemaat dalam kitab Wahyu adalah gambaran gereja akhir zaman. Hanya 2 yang dipuji. Yang satu, walaupun susah, walaupun miskin, setia. Makanya kalau saudara mau dipuji Tuhan, belajar setia. Haleluya. Haleluya. Mau susah, mau miskin, mantapkan hati untuk setia.
Baru yang kedua yang dipuji Tuhan, jemaat Philadelphia. Saya seringkali katakan jemaat di Philadelphia. Philadelphia artinya itu kasih persaudaraan. Makanya kita kan bikin salam Philadelphia, ternyata kasih persaudaraan. Jadi jemaat yang memiliki kasih persaudaraan juga yang dipuji Tuhan. Kalau saudara juga mau dipuji Tuhan, dikagumi sama Tuhan, miliki kasih persaudaraan. Tapi saya seringkali mengatakan kasih persaudaraan itu jangan diukur dari materi. Misalkan pinjam duit, kasih persaudaraan. Nggak dikasih pinjam, mana Philadelphia-nya? Nah ini masalah ini saudara. Ya. Jangan dipakai kasih persaudaraan itu hanya dengan untuk mendapatkan keuntungan. Jangan dipakai kasih persaudaraan itu untuk membela yang salah. Bukan. Saya pernah tegur hamba Tuhan. Malah dia balas, ya kalau Bapak itu punya kasih persaudaraan Philadelphia, kok saya ditegur? Justru kalau ditegur itu tandanya ada kasih persaudaraan. Amsal berkata, lebih baik katanya teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Jadi kenapa Tuhan memuji jemaat di Philadelphia? Salah satu intinya, jemaat di Philadelphia itu memiliki kasih persaudaraan. Yang kedua, jemaat di Philadelphia itu mau nurut firman. Maka dilindungi. Itu Wahyu 3 tadi ayat 10. Ya. Itu ditujukan kepada jemaat di Philadelphia. Itu kan? Ya. Coba dari perikopnya. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Ya. Apa isinya? Terus. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Ya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Iya. Jadi kepada jemaat di Philadelphia Tuhan perkenalkan ada kunci yang dapat menutup dan yang dapat membuka. Artinya kepada jemaat yang memiliki kasih persaudaraan, pasti Tuhan sediakan pintu yang terbuka. Amin. Haleluya. Haleluya. Kalau mau lihat pintu berkat, pintu pembelaan Tuhan, sebenarnya kuncinya dimulai dulu dari kasih persaudaraan. Tuhan tidak akan memberkati orang yang iri hati, tidak. Ya. Tuhan tidak akan memberkati orang yang selalu menyimpan kebencian, tidak. Doamu akan terhalang. Orang Alkitab aja mencatat, suami yang tidak mengasihi istri aja terhalang doanya. Ya. Maka diajarkan firman Tuhan, kasihilah istrimu. Karena istri adalah pewaris, teman pewaris. Supaya doamu tidak terhalang. Jadi bapak-bapak kalau mau melihat doamu tidak terhalang, kasih istrimu. Ibu-ibu yang mau diberkati oleh Tuhan, belajar tunduk kepada suamimu. Sama seperti kepada Tuhan. Kenapa jemaat di Philadelphia dipuji sama Tuhan? Yang kedua alasannya mau menurut firman.
Itu ayat 10. Ayat 10 lompat ayat 10, Pak. Wahyu 3 ayat 10. Ayat yang ke-10. Iya. Karena engkau menuruti firman-Ku. Apa katanya? Menuruti firman. Menuruti firman-Ku. Terus. Untuk tekun menantikan Aku. Ya. Maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Ya. Untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jadi jemaat di Philadelphia mendapat pujian dari Tuhan. Oleh sebab itu dalam Wahyu pasal 1, pasal 2, pasal 3, Tuhan banyak berbicara tentang gereja. Kenapa begitu rindu Tuhan menjadikan gerejanya menjadi mempelai Tuhan? Saya mau tekankan sore hari ini. Karena memang Tuhan mempersiapkan gereja Tuhan. Bukan gedung ini ya. Yang disebut gereja itu kita. Kamulah bait Allah. Roh Allah diam dalam kamu. Yang dimaksud gereja itu adalah orang percaya pribadi lepas pribadi. Itu yang disebut gereja. Makanya gereja Tuhan seharusnya sibuk membangun perkara rohani pribadi lepas pribadi. Saya selalu mengatakan jangan sibuk hanya berorganisasi. Jangan sibuk hanya kumpul-kumpul rapat. Jangan sibuk hanya membicarakan soal uang. Jangan sibuk hanya mengutamakan merek gereja. Sebab gereja yang dimaksudkan adalah pribadi lepas pribadi yang sudah dilahirkan baru lewat benih firman Tuhan. Saudara, makanya Wahyu 1, Wahyu 2, Wahyu 3. Tuhan ingin semuanya diperbaharui, diperbaiki Tuhan supaya menjadi gereja yang bagaimana? Gereja yang siap sedia. Bagaimana model gereja yang siap sedia? Apa yang dikejar oleh gereja yang siap sedia? Yang pertama saya menekankan dulu, gereja yang siap sedia itu adalah gereja yang terbuka untuk mendengar firman. Gereja yang diperbaharui oleh firman Allah. Maka dalam kitab Wahyu, kepada setiap jemaat dikatakan barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh. Supaya bisa mempersiapkan diri, firman Tuhan ingin kita punya telinga. Nanti puncaknya, di zaman antikris, diingatkan Tuhan kembali, inti yang harus dimiliki oleh gereja Tuhan yang siap sedia adalah memiliki telinga. Kalau kita tidak memiliki telinga rohani yang mantap, maka kita akan tertinggal di bumi ini dan akan mengalami aniaya 3,5 tahun antikris. Sebab semua yang tertinggal akan mengalami kekalahan.
Wahyu 13. Kekalahan yang bagaimana yang akan dialami gereja yang tertinggal. Ini biar saudara nangkap saudara. Jangan main-main dengan pengangkatan. Jangan main-main dengan mempersiapkan diri. Serius melarikan diri dari bencana yang akan datang. Tuhan mengingatkan Lut, larikanlah dirimu, selamatkanlah nyawamu. Tapi Lut lambat-lambat saudara. Karena Lut berlambat-lambat, istrinya juga lambat-lambat, anak-anaknya juga lambat-lambat. Malaikat tarik. Ayo, larikan dirimu, selamatkan nyawamu. Waktu dipegang sama Tuhan, belum datang bencana. Tapi ketika dilepaskan sama tangan Tuhan, apa yang terjadi? Bencana yang pertama, istri Lot jadi tiang garam. Jadi saya dan saudara bisa tertolong sebenarnya kalau dipegang Tuhan. Haleluya. Saya makanya senang sekali dengan lagu itu. Bapa pegang tanganku, aku rindu. Aku dalam hangat naunganmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altarmu yang kudus. Bapa pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hatimu. Saya senang sekali dengan lagu ini. Karena kalau Tuhan lepas, konyol kita. Apalagi sekarang kita sedang berlari untuk menyelamatkan diri. Apalagi kita sekarang ini sedang harus berlari lebih kencang untuk meninggalkan segala ikatan-ikatan kuasa setan, ikatan-ikatan dunia. Lot dilepas sama Tuhan. Istri Lot dilepas sama Tuhan. Anak Lot dilepas sama Tuhan. Konyol saudara. Maka jangan biarkan hidupmu lepas. Saling mengingatkan. Ngomong sama istri. Kamu jangan lepas dari Tuhan. Suami juga ngomong. Istri juga ngomong sama suami. Pap, jangan lepas dari Tuhan. Orang tua juga ngomong sama anak-anak. Jangan lepas dari Tuhan. Ini kadang-kadang dalam nikah saudaraku, ya istri lepas, suami ikut-ikutan lepas. Tapi sini nggak ada. Sini semua mau dipegang Tuhan. Haleluya. Orang tua lepas, anak-anak jangan lepas. Saling mendukung. Sebab kalau ada yang lepas, mengalami kerugian. Istri Lot lepas duluan, rugi total. Tidak bisa melanjutkan perjalanan hidupnya.
lepas dari Tuhan, Lot juga tidak bisa melanjutkan perjalanan hidupnya. Akhirnya cari gua tempat bersembunyi. Anak-anak Lot juga lepas dari tangan Tuhan. Tidak ada tempat perlindungan yang lain kecuali sembunyi di dalam gua. Tidak ada masa depan. Karena tidak ada masa depan, apa yang terjadi? Putri-putri Lot membuat Lot tidak sadar. Akhirnya satu demi satu mengandung dan melahirkan anak-anak. Keturunan Lot dari putrinya lah yang disebut Amon. Keturunan Lot dari putrinya sendiri yang disebut Moab. Kenapa itu terjadi? Karena lepas dari tangan Tuhan. Tidak ada ceritanya orang yang lepas dari tangan Tuhan sukses. Tidak ada ceritanya. Tidak ada ceritanya orang lepas dari tangan Tuhan berbahagia. Tidak ada ceritanya. Lot memang hidup, tapi jalan hidupnya sudah putus. Apa artinya kita hidup, tapi sudah putus jalan hidup kita? Karena lepas dari tangan Tuhan. Sadarkah kita, risiko lepas dari tangan Tuhan itu sangat berbahaya. Maka gereja Tuhan sepatutnya menyadari hal ini. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kenapa? Dunia akan dalam kekalahan total. Itu dalam Wahyu 13. Ya. Jadi semua orang yang tertinggal akan dikalahkan oleh antikris. Gak ada ceritanya orang yang tertinggal bisa menang melawan antikris. Jalan satu-satunya untuk tertolong hanya tinggal satu, mati. Mati di dalam Tuhan. Tak ada jalan lain. Kalau tertinggal, jalan satu-satunya tinggal nunggu mati. Karena semua kalah. Itu di ayat 4 dulu. Wahyu pasal yang ke-13 ayat 4. Ayat yang keempat. Dan Dan mereka menyembah naga itu, karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. iya, jadi orang menyembah setan. Naga itu setan, saudara ya. Binatang itu antikris. Teruskan. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Siapa yang sama seperti binatang ini, antikris? Siapa yang dapat berperang melawan dia? Coba, teruskan. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Apa? Binatang itu, antikris itu diberikan mulut yang penuh Kesombongan. Maka sombong itu roh antikris. Orang banyak nengking-nengking antikris, padahal dalam dirinya sendiri ada antikris. Mulut yang penuh dengan kesombongan. Wah, ini terlalu bahaya, saudara. Di samping kesombongan apalagi dan Hujat. hujat. Selama berapa lama dia diberikan kesempatan sombong dan menghujat terus? Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Berapa bulan? 42 bulan. 42 bulan sama dengan 3,5 tahun.
Jadi 42 bulan itu 3,5 tahun. 12 kali 3 berapa? 36. Tambah setengah tahun 6 bulan. Jadi 36 tambah 6, 42 loh. Jadi selama 3,5 tahun antikris dengan segala kesombongannya akan menghujat. Apa yang akan dihujatnya? Coba ayat 6. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah. Siapa yang dihujat pertama? Allah. Allah, itulah Tuhan. Terus Menghujat namanya. menghujat namanya, termasuk Yesus Kristus akan dihujat. Terus siapa lagi yang dihujat? Dan kemah kediamannya. Itulah tabernakel, itulah gereja, itulah saya dan saudara. Itulah mempelai Tuhan. Maka diejek, saudara. Heran saudaraku, hari-hari ini roh antikris suka ngejek, menghujat. Orang terima firman dihujat. Orang mau jadi gereja Tuhan yang benar dihujat. Orang mau berpegang kepada pengajaran yang benar dihujat. Itu makin kelihatan sekarang, saudara. Coba kita sampaikan yang gak benar. Banyak pengikutnya. Tapi coba sampaikan yang benar. Yang alkitabiah. Yang bisa dipertanggungjawabkan ajarannya. Ini bukan pengajaran ngarang-ngarang, saudaraku. Ini pengajaran alkitabiah. Ini bukan hasil pendapat saya, bukan. Tapi selama 42 bulan, inti dari pekerjaan antikris adalah menghujat. Termasuk sorga dia hujat. Dan semua mereka yang diam Diam di sorga. Kenapa mereka berani menghujat? Karena mereka merasa menang. Antikris itu merasa menang. Merasa tidak ada tandingannya lagi. Dia lupa nanti Tuhan akan datang dan membunuhnya dengan napas mulutnya. Dia lupa gereja Tuhan yang disingkirkan, yang terangkat akan turun kembali ke bumi ini dan akan menyingkirkan, membunuh antikris dan mendirikan kerajaan sorga di bumi selama 1000 tahun. Makanya kita harus banyak belajar Alkitab dengan benar. Walaupun dia diberi kesempatan menghujat, itu cuma 3,5 tahun. Habis itu kemana nasib antikris? Akan dibunuh oleh Tuhan lewat napas hidupnya. Makanya nggak perlu takut sebenarnya sama antikris. Saya ketawa, saudara. Hari-hari ini banyak jemaat dan pendeta takut sama antikris. Karena nggak ngerti firman. Kalau ngerti firman ngapain? Orang kita akan terbang sebelum antikris menguasai dunia. Kita akan disingkirin kok. Ngapain ditakutkan?
Tapi kalau kita takut gara-gara nggak ikut terangkat. Kalau saudara menjadi gereja Tuhan yang siap sedia, ngapain takut? Memang nanti dia kuasai dunia dalam tiga kekuatan. Kekuatan ekonomi, kekuatan politik, termasuk kekuatan agama. Ada dalam kekuasaan antikris. Ekonomi tidak ada yang bisa menjual dan membeli kalau tidak memiliki cap 666. Sekarang kan belum, saudara. Saudara masih bisa masuk rumah sakit, nggak ada ditanya-tanya, ada nggak cap 66. Ada yang pergi ke mall, ditanya kira-kira, atau di center-center kening saudara. Belum ada, saya tahu, saudara. Karena belum waktunya. Nanti kalau udah waktunya, gereja yang tertinggal memang diperiksa. Nggak ada cap 666, dibuat pilihan. Kalau mau hidup, terima. Kalau enggak, mati. Itu Wahyu 20 ayat 4. Yang enggak mau terima, menolak, dipenggal. Gitu ya Pak? Coba. Wahyu 20 ayat 4. Ayat yang keempat, Ya. lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Terus. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus. Dipenggal kepalanya karena kesaksian Yesus. Yesus, terus. Dan karena firman Allah. Karena mempertahankan Yesus dan firman Allah. Kepalanya dipenggal. Kenapa dipenggal? Terus. Yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya. Yang enggak menyembah binatang. Siapa binatang tadi? Antikris. Antikris. Dia menolak menyembah antikris. Terus. Dan yang tidak juga menerima tanda pada dahi dan tangan mereka. Enggak menerima tanda pada dahi dan tangan. Jadi tidak ada cap antikris pada keningnya dan tangannya. Kening itu bicara pikiran. Tangan itu berbicara perbuatan. Dalam perbuatannya, dalam pikirannya tidak ada roh antikris. Bebas dari tanda antikris. Jadi kalau orang heboh sekarang memikirkan chip, itu karena kurang dalam pengertiannya terhadap firman Tuhan. Jadi chipnya itu bukan berbentuk barang. Chipnya itu berbentuk roh. Roh antikris yang menguasai pikiran. Roh antikris yang menguasai perbuatan. Itu nggak kelihatan dengan mata. Tapi perbuatanlah yang menunjukkan dia antikris atau tidak. Kau sekarang sibuk, saudara. Makanya selama beberapa kali hamba-hamba Tuhan bertanya sama saya. Saya bilang, kamu udah pengajaran, kok pertanyaan kamu kok sedangkal ini? Pemahamanmu terhadap tanda antikris itu sebatas lahiriah. Itu bukan bicara lahiriah. Itu bicara tentang roh, materai. Jadi
Kalau pikirannya dikuasai oleh roh antikris, perbuatannya dikuasai oleh roh antikris. Nah ini, maka yang tidak mau dipenggal, yang tidak setuju dengan antikris, yang tidak setuju dengan pikiran dan perbuatan antikris, ini yang kena penggal. Jadi nanti kita bisa jadi curiga sama jemaat, curiga sama hamba Tuhan. Oh, ini antikris. Padahal saudara, di pikiran. Maka saya seringkali mengatakan gereja harus memiliki pikiran Kristus. Haleluya. Mau miliki pikiran Kristus. Kalau udah dimiliki pikiran Kristus, nggak bisa lagi masuk pikiran-pikiran antikris. Membal. Mau datang dia mau masuk, nggak bisa lagi. Orang udah di dalam pikiran kita, pikiran Kristus. Apa contoh pikiran Kristus? Dalam kitab Filipi, saudara. Ya. Contoh pikiran Kristus begini loh modelnya. Mari kita lihat dulu modelnya. Filipi 2 ayat 5 dulu. Dari mulai ayat 5, biar saudara nangkap dulu model pikiran Kristus. Ya. Ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Mau punya pikiran yang terdapat dalam Kristus Yesus. Itulah yang disebut pikiran Kristus. Gimana modelnya? Mari lihat modelnya. Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi kalau pikiran Kristus itu tidak mempertahankan haknya. Ini model pikiran Kristus. Walaupun hak kita tidak kita pertahankan. Ya. Seringkali kan kita persoalannya, aduh, yang bukan hak kita pun mati-matian kita pertahankan. Tuhan tidak model begitu, saudara. Dia disuruh turun-turun. Suruh jadi manusia. Suruh merendahkan diri. Oke. Direndahkan juga. Oke. Makanya Yesus itu bukan hanya merendahkan diri. Saya sering kali katakan, merendahkan diri dengan direndahkan lebih berat ngapain? Kalau merendahkan diri itu inisiatif diri sendiri. Tapi kalau direndahkan ada orang lain yang dipakai untuk merendahkannya. Paling sakit direndahkan. Kalau merendahkan diri itu kan kerelaan. Tapi kalau direndahkan, ada orang yang dipakai merendahkan kita. Tapi kalau saudara berpikiran Kristus, merendahkan diri dan direndahkan pun Anda bisa terima. Haleluya. Misalkan direndahkan suami, nggak ngotot ceraikan aku. Ini sedikit aja diselintik sama suaminya dengan perkataan, ceraikan aku, pulangkan aku ke rumah orang tuaku. Tapi sini nggak ada, saudaraku. Sampai ngotot lagi, di rumah bapakku, nggak pernah aku dibikin begini. Ya di rumah bapak kita. Orang suaminya dipakai untuk merendahkan saudara. Biar genaplah seperti nggak amin, saudara. Atau juga suami direndahkan sama istrinya. Biar genaplah seperti pikiran Kristus. Makanya kalau suami-suami yang direndahkan istri, jangan langsung ngotot. Gak terima aku. Tapi Yesus, saudaraku, walaupun rupa seorang Allah itu adalah milik yang harus dipertahankan.
tapi Tuhan tidak pertahankan. Haleluya. Haleluya. Nah, mulai sekarang kalau direndahkan, belajar mengamenkan. Ya dibilang istrinya, si boduk-boduknya kok Pak. Puji Tuhan. Enggak amin saudaraku. Ya. Begitu juga kalau suami merendahkan istri. Ya. Serendah apapun kau dibuat. Puji Tuhan. Jangan langsung ngotot. Ya. Mulai sekarang aku meninggalkan engkau. Rugi sendiri saudara. Enggak berhasil memiliki pikiran Kristus. Ya. Nangkapnya kira-kira ini? Yang boleh capek-capek saya khotbah. Nggak ngerti-ngerti saudara. Nangkeplah biar mantap saudara. Ya. Jauh-jauh Pak Gembala datang tiap minggu dari Batam kemari saudara. Ya. Saya pikir dalam hati saya sampai berapa tahun lagi saya Tuhan. Ya. Tuhan kasih kesempatan melayani jemaat ini. Ya. Udah lebih 20 tahun saudara. Ya. Tiap minggu. Ya. Bisa dikatakan, ya sudah cukup panjang perjalanan kita. Tapi saya bersyukur sama Tuhan. Kita belajar memiliki pikiran Kristus supaya jangan dicap dengan tanda 666. Kalau udah bisa merendahkan diri seperti Kristus, udah aman saudara. Contoh yang kedua, memiliki pikiran Kristus. Ayat 7. Ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Mengosongkan Dirinya sendiri. dirinya. Jadi nol. Sebenarnya jadi nol itu bagus loh. Nol. Jadi kalau ada yang bilang saudara, nol, aminkan langsung. Mungkin orang bikin banyak nolmu, nanti Tuhan bikin angka 1 di depan. Kalau 1000 nolnya berapa? Ada 1000 orang mengatakan kau nol. Tunggu aja tanggal mainnya. Nanti Tuhan bilang, aku bikin angka 1 di depan. Makanya jangan keberatan mengosongkan diri. Itu pikiran Kristus. Orang yang mau mengosongkan diri seperti Kristus tidak akan pernah dicap antikris. Nggak mampu antikris mencapnya. Tapi saya takut kita nol, merasa 1. Merasa punya, merasa tahu, ngerasa ngerti, padahal nggak ngerti apa-apa. Biar lebih banyak orang berkata 0, 0, 0, 0, 0, kosong, 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 kosong. Tapi Tuhan tahu saudara punya nilai 1 dari Tuhan. Tuhan buat nilai 1 di depan. Jadi semua 0 yang di belakang membuat nilai hidupmu lebih mantap. Haleluya. Siapapun yang membuat engkau 0, 0, 0, 0, bagaikan Yesus mengosongkan dirinya. Ini kadang-kadang, aduh, berat kali mengosongkan diri. Dan selanjutnya, mengambil rupa seorang hamba. Kalau hamba itu bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Itu hamba. Anda lebih senang kalau melayani dibandingkan dilayani. Itu pikiran Kristus. Yesus, aku datang bukan untuk dilayani,
melainkan untuk melayani. Berlomba melayani, jangan berlomba untuk dilayani. Berlomba memberi hormat, jangan berlomba minta dihormati. Apa salahnya kita duluan menghormati orang lain? Gak rugi saudara, lebih dulu menghormati orang lain dibanding mencari penghormatan dari orang lain. Hormat dulu. Misalkan di pacar, berlomba saudara, lebih duluan menegur. Gak rugi saudara. Ya. Saya bisa dikatakan murid dalam pelayanan kita ini sudah mencapai sampai 500 orang ya. Dari angkatan Sekolah Alkitab Alpha Omega Ministry. Sudah lebih dari 500 orang saudara. Sudah mungkin mencapai 600 lebih saudara. Tersebar di mana-mana sampai ke Malaysia saudara. Saya selalu mengatakan kita harus belajar lebih dulu memberi hormat. Jangan merasa sungkan memberi hormat. Enggak ada ruginya kita lebih dulu menyapa atau menegur. Enggak rugi saudara. Malah saudara akan lebih diberkati. Hatimu plong. Sekalipun orang yang membenci kita tegur. Pak kemana? Bu kemana? Enggak rugi saudara. Hati saudara pelong. Daripada saudara jalan lewat-lewatan saling buat muka ke sana satu muka ke sana, Anda rugi sendiri. Kenapa? Mungkin di depan orang lain sepertinya nggak ada apa-apa, tapi hatimu berkecamuk. Sebenarnya hati kita menuduh kita. Kau kok begitu, kata hatimu. Suratan Yohanes berkata, jika hati kita tidak menuduh kita. Hati ini kan tukang tuduh dia. Karena sifat hati itu jujur. Hati nurani itu jujur. Kalau salah dia katakan salah itu. Sebelum ada firman Tuhan, hukum hati nurani dulu. Hati nurani lah. Apa namanya? Sebagai hakim dalam hidup kita dulu. Dia kasih tahu kita salah atau tidak. Mungkin orang lain gak tahu kita salah, tapi hati kita tahu bahwa kita salah. Karena dia gak bisa berdusta. Walaupun kita berusaha membenarkan diri, tapi hati kita yang terdalam berkata, sebenarnya kau yang salah. Hanya kau dua muka, katanya. Gak berani kau mengaku dirimu salah, kata hatimu. Kalau ikuti hati nurani yang jujur, sebenarnya kita nggak sulit untuk berubah. Nggak sulit. Kalau kita mau diperingatkan oleh hati nurani kita. Karena dia sifatnya jujur. Makanya kalau nggak mau ditegur firman, bilang sama Tuhan, Tuhan, berikan aku hati nurani yang bersih. Supaya lewat hati nuraniku, aku diajari oleh Tuhan. Apalagi mau tidur malam. Sebelum kita tidur kan, yang menjadi hakim kita, hati nurani kita. Kau sepanjang hari ini banyak salah. Kau sepanjang hari ini banyak menyimpang.
Kamu sepanjang hari ini pikirannya pikiran duniawi. Hati nurani itu kan ngomong. Kalau kita yang peka langsung kita berlutut minta ampun. Tuhan ampuni saya. Sepanjang hari ini aku banyak menyimpang. Sepanjang hari ini aku jauh dari kehendak-Mu. Tapi kalau kita enggak mau, kita lawan hati nurani kita. Makanya kita enggak berubah-berubah. Jadi memiliki pikiran Kristus. Hati seorang hamba. Haleluya. Suka melayani Tuhan. Lomba dong. Bukan karena bersaing. Berlomba karena ingin digunakan Tuhan. Jadi kalau saudara lihat kitab Filipi ini, kita temukan pikiran Kristus. Sehingga kalaupun antikris datang, kita sudah punya benteng pertahanan untuk kita bisa lolos. Menjadi gereja Tuhan, menjadi jemaat Tuhan. Yang pertama sekali, persiapkan diri saudara dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Yang kedua, poin yang kedua, persiapkan diri saudara memiliki materai jaminan dari Tuhan. Rasul Paulus berbicara kepada orang Korintus. Orang Korintus, saudara. Ya. Apa katanya di sini? Ya. Dalam 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-21 dimulai. Ya. Ayat 21 dimulai. 2 Korintus 1 ayat 21. Ya. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Mau diteguhkan Tuhan? Amen. Dengan pengurapan. Kenapa? Ayat 22. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Ya, jadi yang perlu kita rebut memeteraikan tanda miliknya atas kita yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi yang kedua yang perlu kita miliki untuk menjadi sidang mempelai Tuhan, miliki materai dari Tuhan. Apa jaminannya? Roh Kudus. Jadi saudara, kita harus berlomba untuk memiliki materai Tuhan. Karena Tuhan akan menahan bencana sebelum kita dimateraikan. Ingat lo ya. Jadi Tuhan tidak izinkan antikris. Tidak Tuhan izinkan bencana demi bencana yang lebih mengganas lagi sebelum kita dimateraikan Tuhan. Makanya zaman akhir ini zaman pemateraian. Kenapa Tuhan belum izinkan bencana demi bencana menghantam dunia ini? Kenapa? Dia menunggu kita sampai kita termaterai. Kalau enggak, kalau tidak ditunggu Tuhan, wah udah lewat kita. Lihat India, sampai digambarkan tsunami pandemi COVID-19. Saya sudah khotbah di India, saudara. Saya sudah menyampaikan firman di kota di mana saudara-saudara kita di sana melakukan ritual keagamaan. Itu namanya kota Paranasi. Itu tempat sungai Gangga itu. Saya ketika di sana, pagi-pagi jam 3 nggak bisa tidur lagi di hotel. Sebab orang melangkah jalan kaki. Setiap hari itu subuh-subuh sudah pergi ke sungai Gangga. Kalau hari-hari tertentu dari berbagai penjuru datang ke situ. Maka saya bisa bayangkan kenapa begitu ganasnya pandemi COVID-19 menulari saudara-saudara kita di sana. Gak heran saya.
Sebab itu kalau sudah mengadakan ritual di sana, itu tidak ada jarak lagi. Orang mandi bersama, cuci muka sama, gosok gigi sama, di situ tempatnya. Padahal tempat itu termasuk pembuangan dari mayat-mayat yang dibakar, yang gak habis, misalkan tangannya belum terbakar, lempar ke situ. Saya melihat itu dulu, wah, ini satu hal yang sebenarnya budaya yang begitu mengikat. Maka tidak heran terjadi sekarang ini. Saya melihat lagi di YouTube itu, reporter yang meliput acara itu dibunuh di muka umum baru-baru ini. Ditusuk-tusuk. Saudara, ini fakta, saudara. Tapi Alkitab mencatat, Tuhan tidak izinkan malapetaka itu sebelum Tuhan temukan hamba-hambanya termaterai. Termasuk kita di Indonesia. Kenapa Tuhan masih bela kita di sini? Ya, kalaupun ada yang tertular, saya melihat, ya, sepanjang saudara masih mau mengandalkan Tuhan dan mengikuti protokol kesehatan, masih ada pembelaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Masih ada pembelaan Tuhan. Memang pembelaan Tuhan tidak 100% karena kita disuntik vaksin. Ya. Saya walaupun sudah disuntik, tetap saya jaga protokol kesehatan. Karena saya mau memberi contoh. Saya gembala, saya pemimpin. Saya juga harus jadi contoh bagi teman-teman pendeta saya. Enggak mentang-mentang sudah apa langsung lompat sana lompat sini. Bukan begitu, saudara. Kita jadi contoh. Contoh apa? Contoh melakukan firman, tidak mencobai Tuhan. Jadi tidak heran kalau India sekarang nomor 2 angka kematian terbesar di dunia setelah Amerika, India. Maka diharapkan oleh pemerintah kita, terutama masa-masa libur ini, tidak usah kita banyak keluar pulang kampung. Diharapkan saudara jaga. Kita sudah dibela Tuhan, jangan cobai Tuhan. Kalau kita nggak mencobai Tuhan, andai kata pun kena, saya yakin sembuh oleh bilur Yesus. Haleluya. Andai kata pun saudara kena, Tuhan akan nolong saudara. Kenapa? Anda tidak menyengaja, Anda tidak mencobai Tuhan, Tuhan bela kita. Dan tidak perlu Anda takut. Kenapa, saudara? Pasti nyata pembelaan Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak main-main dengan firman. Teman saya pendeta beberapa hari yang lalu meninggal. Setelah diurut riwayatnya, saudara, dimulai kena COVID-19. Akhirnya gagal ginjal dan pendarahan. Sudah meninggal, hari ini dikubur, saudara. Bersyukurlah saudara yang terinfeksi tapi sembuh oleh bilur Yesus. Haleluya. Apakah enggak kita syukuri ini? Saya terus terang saja bersyukur saya kepada Tuhan. Lewat Jumat-Jumat yang Tuhan menunjukkan pembelaan kepada saudara. Diusahakan donor darah tapi tidak tertolong. Diawali dulu dengan COVID-19. Tapi kita ini dibela Tuhan. Bukankah ini anugerah Tuhan? Haleluya. Bukankah anugerah Tuhan untuk kita semua? Saudara yang di pasar tiap hari berinteraksi dengan orang banyak.
Tapi Tuhan bela saudara sampai hari ini. Bukankah ini kebaikan Tuhan? Maka saya bayangkan itu, waduh. Betapa hebatnya Tuhan. Memberikan materai. Jaminan. Maka dalam Wahyu pasal 7, perhatikan Wahyu pasal 7. Tuhan larang musibah dan malapetaka itu menghantam. Itu Wahyu pasal 7, saudara perhatikan Wahyu pasal 7. Ayat 1 dimulai, ayat 1. Ayat 1. Iya. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada 4 penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di barat atau di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Iya, Tuhan tahan, angin tidak boleh bertiup. Salah satu ditahan Tuhan supaya jangan datang bencana. Andai kata virus, sekalipun hebat kalau Tuhan tahan angin, nah boleh bertiup katanya. Apa yang mau bisa diperbuat? Terus ayat 2. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Iya. Ia membawa materai Allah yang hidup. Dia bawa materai Allah yang hidup terus. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Udah ditugaskan 4 malaikat untuk merusakkan bumi dan laut, mendatangkan bencana demi bencana. Tapi bagaimana? Terus katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami dan pada dahi mereka. Iya. Nggak boleh, malaikat, 4 malaikat, nggak boleh kau rusakkan bumi, laut dan pohon-pohonan sebelum hamba-hamba Tuhan dimateraikan. Jadi apa yang mau Tuhan lakukan sekarang untuk kita? Pertama, Tuhan mau memberikan kita firman untuk memahami kehendak Tuhan. Yang kedua, Tuhan mau memberikan kita materai dari Roh Kudus. Supaya apa? Supaya sampai kita dimateraikan, Tuhan masih tahan bencana yang akan menghancurkan dunia. Sebab tidak boleh sama nasib kita dengan orang dunia. Orang yang termeterai dengan orang yang tidak termeterai berbeda. Nasib orang yang dimateraikan dengan Roh Kudus dengan nasib orang yang tidak dimateraikan Roh Kudus berbeda. Yang satu kena bencana, yang satu tidak akan kena bencana. Amin. Ini harus ngerti, makanya gak usah takut. Tak usah putus asa. Mau goncang pun dunia ini, Anda yang termeterai akan dibela oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mau serba sulitkah dunia ini? Bagi saudara tidak perlu takut. Tuhan menyediakan perlindungan bagi saudara. Bayangkan, sudah diperintahkan 4 malaikat merusak. Tuhan bilang gak boleh. Stop dulu, stop. Kalian tidak boleh merusakkan bumi dan laut dan pohon-pohonan. Tunggu dulu hamba-hamba Tuhan termaterai. Tunggu dulu gereja Tuhan mendapat jaminan. Kalau sudah dipenuhi oleh materai Tuhan, sudah dijamin Tuhan, silakan tumpahkan murka. Toh bencana itu tidak bisa menyentuh kita. Haleluya. Amin. Enak kalau ngerti firman. Berbahagialah saudara yang memahami firman. Maka ibadah ini saya selalu mengajak jemaat Tuhan kita semua biar lebih banyak memahami firman. Ya. Kita harus lebih banyak berbicara firman, bukan yang lain-lain, bukan dongeng, bukan pendapat manusia. Tapi ayat firman Tuhan yang menjamin saudara, yang mengingatkan saudara. Supaya kita semakin siap menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua. Bukan kata orang, tapi kata firman. Apa kata firman? Itu yang perlu kita ngerti, kita hayati, dan kita lakukan. Haleluya. Karena perjamuan kudus sudah tersedia, saya terbatas dalam menyampaikan firman. Biarlah 2 poin ini
miliki firman Tuhan yang selalu didengar, miliki Roh Kudus yang selalu memeteraikan saudara. Saudara pasti lolos menghadapi dunia yang jahat ini. Kita tutup sampai di sini Alkitab kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Saya yakin Tuhan menolong kita. Tuhan akan membela kita dalam segala perkara. Ya. Mari kita siapkan hati untuk memuji Tuhan. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Mari kita angkat tubuhnya Tuhan. Kita dengarkan firman-Nya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara akan tubuh Yesus? Amin. Amin. Dalam nama Yesus mari kita makan tubuhnya. Angkat cawan saudara. Dengarkan firman-Nya. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara akan darah Yesus? Amin. Amin. Dalam nama Yesus mari kita minum darahnya. Haleluya. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Mari ucapkan syukur pada Tuhan. Ucapkan terima kasih. Siapakah kami ini Tuhan? Siapakah kami Tuhan mendapat perhatian dan kasih sayang? Oh haleluya. Oh haleluya. Kemurahan-Mu luar biasa. Kasih sayang-Mu dan perhatian-Mu luar biasa. Ya Rabba ya Rabba Sandara ya Rabba ya Rabba. Oh, kami memuji menyembah-Mu. Beri kami kemenangan. Beri kami tetap kekuatan. Penghiburan dari Roh Kudus, materai dari Allah. Ya Rabba ya Rabba Sandara ya Rabba ya Rabba. Ya Rabba takana masih ya Rabba. Oh terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat berkat firman-Mu. Terima kasih buat perjamuan kudus ini Tuhan. Terlalu kami yakini firman-Mu adalah ya dan amin. Amin Tuhan. Kami dipersiapkan untuk lolos terangkat. Amin. Dan akan terhindar dari aniayaan iblis. Amin. Karena Engkau sudah memeteraikan kami dengan materai Allah. Taruhlah pikiran-Mu dalam pikiran kami. Amin Bapa. Sehingga kening dan tangan kami tidak ada cap yang lain kecuali kami mau jadi milik Tuhan. Amin. Amin. Tolong kami semua. Amin. Cara pribadi, suami, istri, anak-anak, semua dalam berkat Tuhan. Amin Tuhan. Seluruh jemaat-Mu ini aku taruhkan dalam tangan-Mu. Hamba berdoa Tuhan, peliharakan mereka semua. Amin. Amin. Dengan segala kecukupan, Tuhan buka jalan. Amin. Supaya tidak ada yang terlewatkan. Berkati mereka. Berkati mereka yang bekerja di Tanjung Uban.
di luar Tanjung Uban, bahkan di luar negeri sekalipun. Tuhan siapkan yang terbaik. Amin. Amin. Apapun yang menjadi profesi mereka, Tuhanlah yang melindungi dan memberkati. Amin Tuhan. Sembuhkan yang sakit. Amin. Kuasa bilur Tuhan memberi jaminan. Amin. Kami telah sembuh Amin. oleh bilur-bilur. Amin. Semuanya. Terutama kami berdoa supaya melewati pandemi COVID-19 ini. Kami dibela dan Amin diistimewakan. Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami berdoa untuk kota Tanjung Uban. Tuhan. Semuanya dalam pembelaan. Amin. Kalau kami pulang, sebelum pulang berkati persembahan jemaat. Apa yang mereka lakukan kepada Tuhan, semuanya Tuhan perhatikan. Apa yang mereka tabur di bumi ini, mereka akan menuai dalam kekekalan kelak. Amin. Balaskan berlipat-lipat kali ganda Amin Tuhan. apa yang mereka perbuat. Dan sebentar kami akan akhiri ibadah dengan menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara, arahkan hatimu ke sorga. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Cinta kasih daripada Bapa Surgawi. Penyertaan dari kuat kuasa Roh Kudus. Ada menyertai, memberkati saya dan saudara. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Selamat hari Minggu, salam sehati, salam sejahtera, salam Philadelphia. Tuhan memberkati.